Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Adinda Suhaila dengan NIM 29, Nuris Kinanda Putri dengan NIM 35, dan saya sendiri Hawa Ratu Azra dengan NIM 61 akan mempresentasikan materi tentang keterlusuran pengukuran. Oke, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya Nuris Kinanda Putri dengan NIM 35. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih Hawara. Langsung aja kita masuk ke pengertian dari ketelusuran. Ketelusuran itu merupakan sifat dari hasil pengukuran atau nilai dari standar yang dapat dihubungkan ke acuan tertentu. Biasanya standar nasional atau internasional melalui rantai perbandingan yang tak terputus, di mana semuanya mempunyai ketidakpastian tertentu. Keterlusuran juga dapat diartikan sebagai sifat dari hasil suatu pengukuran yang dapat menghubungkan ke standar yang sesuai, biasanya standar internasional atau nasional melalui pembandingan yang tak terputus. Slide selanjutnya itu ada seberapa penting sih keterlusuran di dalam pengukuran, terutama dalam pengkalibrasian. Keterlusuran itu menjadi hal yang penting karena integritas hasil penilaian kesesuaian harus mampu menunjukkan nilai yang benar. Nilai benar harus dibuktikan dengan kualitas uji banding atau profesiensi dan keterbandingan hasil kalibrasi terhadap nilai kalibrasi laboratorium lainnya yang lebih baik nilainya, nilai CMC-nya. Maksudnya itu adalah kalibrasi yang mempunyai nilai CMC yang tinggi. CMC atau Calibration and Measurement Capability ialah suatu nilai ketidakpastian terkecil yang dapat dihasilkan terbaik yang ada di pasaran. Slide selanjutnya ada jenis-jenis kalibrasi. Yang pertama itu ada secara fisik. Maksudnya itu adalah penunjukan alat ukur yang dikalibrasi dibandingkan dengan penunjukan standar yang mempunyai ketidakpastian yang lebih baik. Yang kedua, teknik perbandingan. Kurva kalibrasi alat ukur diperoleh dari material acuan yang mempunyai sifat tertentu. Yang ketiga, ada komparasi antar laboratorium, yaitu hanya dilakukan jika tidak tersedia material acuan. Yang berikutnya ada pedoman BSN 101 sampai 1991. Nah, di bagian 9 ini mampu telusur pengukuran dan kalibrasi menjelaskan bahwa yang pertama, peralatan yang mempengaruhi ketelitian dan keabsahan hasil pengujian atau kalibrasi harus dikalibrasi dan diverifikasi. Nah, yang kedua, ada program kalibrasi dan verifikasi harus dirancang dan dilaksanakan sedemikian sehingga dapat menjamin jika diperlukan bahwa pengukuran tertelusur ke standar nasional. Yang ketiga, ada standar acuan dan bahan pembanding harus dikalibrasi oleh lembaga yang dapat menjamin keterlusurannya ke standar nasional. Jadi semuanya ini harus ada verifikasi tertentu. Nah, yang selanjutnya, di materi selanjutnya ada tentang unsur-unsur ketelusuran. Apa aja unsur-unsurnya? Yang pertama ada an unbroken chain of comparisons. Jadi di sini rantai perbandingan tak terputus ke standar nasional ataupun internasional. Yang kedua ada measurement uncertainty, yang artinya ketidakpastian pada tiap mata rantai perbandingan ditetapkan dan dinyatakan mengikuti metode tertentu. Yang ketiga ada documentation, jadi di sini pelaksanaan tiap mata rantai harus mengikuti prosedur kerja yang terdokumentasi dan diketahui secara umum. Yang keempat ada competence, jadi pelaksanaan tiap mata rantai itu harus memberikan bukti kompetensi teknisnya yang sudah terakreditasi dan bersertifikat. Yang selanjutnya ada reference to ST units,
Jadi ini mengacu kepada standar primer pada sistem satuan internasional. Yang keenam ada recalibration. Nah, yang ini perlu dilakukan kalibrasi secara berkala untuk selalu menjamin ketelusuran standar. Nah, yang berikutnya itu ada karakteristik ketelusuran. Nah, apa aja? Yang pertama ada keterkaitan kestandaran sesuai. Yang kedua ada rantai pembandingan yang tidak terputus. Yang ketiga ada ketidakpastian pengukuran. Yang keempat ada suatu rantai pembanding yang tak terputus terhadap suatu standar yang dapat diterima oleh semua pihak. Nah, yang kelima itu harus ada dokumentasi. Yang keenam itu kompetensi. Yang ketujuh mengacu pada satuan SI. Yang kedelapan ada rekalibrasi. Nah, untuk materi selanjutnya tentang apa itu SI dan apa aja selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya Adinda Suraila. Kepadanya saya persilakan. Sebelumnya terima kasih Haura. SI, Standar Internasional Satuan Ukuran. Jika sejumlah pengukuran akan dibandingkan hasilnya, maka semua pengukuran itu harus tertelusur ke satuan-satuan dasar standar internasional. Satuan-satuan dasar standar internasional, satuan ukuran SI dapat dilihat pada tabel berikut. Hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Lembaga yang melakukan kalibrasi. Yang A, eksternal, laboratorium nasional dan laboratorium yang sudah diakreditasi. Yang B, internal, unit kerja yang kompeten. Yang kedua itu fasilitas kalibrasi. A itu standar fisik, B itu prosedur, kalibrasi secara sistem. Yang ketiga itu dokumentasi. A, evaluasi hasil, B, verifikasi hasil. Yang keempat, jenis-jenis kalibrasi. Yang kelima, program kalibrasi. A, pendekatan konvensional, B, program jaminan peralatan. Di sini ada kesimpulannya. Ketelusuran pengukuran merupakan kemampuan dari suatu hasil ukur secara individual untuk dihubungkan ke standar-standar nasional atau internasional. Untuk satuan ukuran dan atau sistem pengukuran yang disahkan secara nasional maupun internasional melalui suatu perbandingan yang tak terputus. Dalam paparannya juga disampaikan mengenai elemen-elemen ketelusuran pengukuran, yaitu suatu rantai perbandingan yang terputus, ketidakpastian pengukuran, dokumentasi, kompetensi, mengacu ke satuan SI, serta kalibrasi. Terima kasih. Sekian dan terima kasih untuk para materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.